ngelihat Debo kok beda banget, kayak yang banyak ngelamun. Terus pucat mukanya. Mukanya pucat. Kata ayahnya bilang cepetan ke rumah sakit teh, Cina gitu. Debo sudah kuat nafasnya. Aku kaget situ nangis, udah gitu teh. Adik aku selalu bangun, jangan pergi, katanya belum sempat pamitan. Misal di sini masih banyak. Gimana aja ya? Misal pakai sal nahan darah ini, bajunya, celananya, udah semua. Disuruh kata Debo, suruh pada jujur, udah gitu nunjukin ke dia teh yang ngebunuh Debo gitu. Yang sama M. Itu teteh. Apakah betul kedua orang ini layak hanya diberikan sangkaan pidana sebagai obstruction of justice? Artinya di press release itu dikatakan mereka berempat ini memutuskan untuk bertukar pasangan tidur. Tuh. Yang terjadi sebenarnya? Bahwa dokter pertama yang menangani almarhumah, beliau hanya menuliskan bukan penyakit menular. Kalau aku minta diadili, seadil-adilnya. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Oke, di press conference kali ini kita akan mempelajari sebuah kasus yang sedang viral. Sama-sama kita sebagai warga negara Indonesia belajar bagaimana sih ini kasusnya agak berat. Diduga pembunuhan yang terjadi di daerah Bandung, dan kejadian tersebut kejadiannya 7 Maret yang lalu. 7 Maret yang lalu. Kita akan ngobrol dengan Bang Randy Renaldo. Ya. Randy Renaldo, Teh Hani, dan juga Mas Kartik. Mas Kartiko. Jadi beliau berdua ini sebagai kuasa hukum keluarga korban. Ya. Keluarga korbannya disebutnya Inisial I. Iya, inisial I. Dan Teh Hani ini adalah kakak kandung dari almarhumah I. Alias Dibu. I alias Dibo. Alias Dibo, dipanggilnya Dibo. Kita biar sama-sama biar nanyanya enak. Boleh diceritakan kronologi yang singkat, mudah dimengerti oleh teman-teman di sini. Oke, sebelumnya terima kasih nih Mbak Rey. Iya. Hari ini kami dikasih kesempatan untuk bercerita ya, untuk bercerita dari awal pertama kali Mbak Hani ini datang ke kami. Kami sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya dari perwakilan dari LBH Ilumi Eva Unpar. Apa itu Ilumi? Ilumi itu Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Parahyangan. Jadi Unpar. Unpar, betul. Jadi saya mewakili semua rekan-rekan. Total kita ada 23 kuasa Mbak Rey yang menangani perkara ini. Jadi singkat ceritanya pada tanggal 19 Maret kemarin, Mbak Hani beserta keluarga itu datang ke kami meminta bantuan hukum tentang adanya dugaan pembunuhan yang terjadi kepada adiknya Mbak Hani, namanya almarhumah I atau alias Debo gitu ya. Gimana duduk persoalannya, cerita? Jadi begini, setelah kita telusuri kronologisnya, ceritanya Debo ini beserta 3 rekannya ini, dia ada di dalam satu kosan. Rekannya itu wanita? Semua. Wanita semua. Rekannya berarti 2 atau 3? Rekannya 3. Rekannya 3. Berarti sama Debo berarti 4. Berempat, betul. Siapa aja nih inisialnya? Inisial ya, inisialnya ada C. Lalu ada F. Lalu ada A. Ini Semuanya wanita berarti. wanita semua. Debo juga. Iya, betul. Mereka satu kosan atau cuman lagi datang ke kosan siapa gitu? Oke, yang kami ketahui, bahan keterangan yang kami dapat itu kosannya F. Gitu. Ya. Itu kosannya milik F. Lalu Dibo ini pada saat hari H kejadian, dia itu lagi menjual gorengan beserta bareng sama C.
memang pekerjaannya sebagai penjual gorengan. Ya betul ya, Mbak Ani ya. Ya, C juga menjual gorengan. iya betul, bareng sama Dibo. Gitu. Oke, kalau boleh tahu si C, F dan satu lagi siapa? A. A, itu mereka sudah berteman lama. Yang saya pengetahuan Mbak Ani sudah berapa lama? Enggak lama, 2 bulan namanya. Oh baru. Oh, sama itu emang enggak lama. Oh, kalau sama C sudah lama. Sama C sudah lama, yang duanya itu baru kenal 2 bulan. Oke, sampai sini. Oke, baru kenal 2 bulan, lalu diundanglah di kosan itu sudah ada F dan A. Yang undang siapa? Yang undang saat itu antara F dan A nih. Ini lagi kita dalami juga siapa yang undangnya karena Mungkin anak F dong karena ada hubungan. ya, jadi kemungkinan besar si F. Oke, kenalnya dari mana nih si F sama si... Ya, aku udah kayak penyidik ya. Kenalnya si almarhum dengan F dan satu lagi siapa? Awalnya bagaimana? A. A. Iya. Itu kenal di sosial media, kan katanya baru 2 bulan. Facebook. Oke, terus udah gitu? Oke, benar. Seperti keterangan dari kakaknya ya, memang kenalnya ini di Facebook. Tapi yang berteman akrab ini adalah C dan almarhumah Dibo. Karena dia jualan gorengan bareng, gitu. F dan A ini dia yang juga berkawan lama. Ini yang sudah ada di kosannya F. Oke, jadi kalau kita rununkan ini ada 4 wanita, yang 2 sudah berkenalan lama, yang 2 sudah berkenalan lama. Kemudian si 2 ini diundang ke kosannya yang 2 orang ini. Betul. Oke, lanjut. Nah, lalu pada hari kejadian itu tanggal 7 Maret ya, si C ini mengajak Dibo. Ayo Dibo kita mainlah ke kosannya F. Begitu ya, Mbak ya. Ayo kita main ke kosannya F. Nah, Dibo bilang ya udah duluan aja. Nah, Ke siapa? ke si C. Ke si C. Nah, C ini dia pergi duluan ya? Ya kan? Barengan atau Duluan dia. duluan kan? Si C pergi duluan. Ya, si C. Karena si F, siapa si Dibo lagi jualan gorengan. Udah selesai. Udah selesai. Tapi Udah rapi dia. minta izin ke kakak mau pergi. Oh, minta izin sama teteh di. Dia pulang dulu ke rumah. Rumah dulu. Tapi dia bilang mau ke kosan F. Ya, bilang. Terus kata teteh izin nih. Udah silakan. Tapi besok jualan iya, besok jualan. Besok buat deh. Sabar ya, Bre ya. Oke. Jadi Sebelumnya turut prihatin dulu atas kejadian yang menimpa ya teh. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisinya. Dan semoga kebenaran akan segera terungkap sampai ke akar-akarnya, keadilan bisa ditegakkan. Itu yang kita minta, tujuan dari podcast ini. Mudah-mudahan ikut membantu ya teman-teman penyidik dan masyarakat semua mengawal kasus ini sampai benar-benar terlihat mana yang salah, mana yang benar itu ya. Amin. Kemudian Oke. tisu, boleh minta tisu? Ya pasti berat ya, apalagi kandung ya teh ya. Maksudnya adik kandung. Beda berapa tahun teh izin teh? beda 1 tahun. Beda 1 tahun, berarti kan udah sama seperti kayak teman, juga deket banget. Bahkan yang saya dapat Dan batin pasti berguncang. Yang saya dapat keterangan dari kakaknya ini, mereka tuh tinggal satu rumah di Bandung karena mereka merantau dari Ciamis. Berarti nggak sama orang tua. Agak sama orang tua. Mama di Tasik. Ngontrak satu rumah. Awal kesini itu sempat menjadi ART lah. Iya. Enggak. Cuman adik aja Debo, rumah Debo. Dia sempat kerja di rumah juga. Boleh diceritakan awal mulanya kita ke teteh dulu ya. Awal mula teteh merantau dengan Dibo ini kan katanya jadi asisten rumah tangga di Boyong. Iya betul. Itu pengen kerja emang jauh dari orang tua. Ingin kerja, dapatnya di rumah kerjanya. Dari awal maksudnya yang waktu merantau dari Ciamis kan teteh dijodohin. Oh. Nanti kan ikut. Ya waktu aku kan tinggalnya di Bandung, dari kecil di Bandung sama bapak kan dari Bandung, mama dari Tasik. Nah udah gitu aku ikut sama bapak, terus udah gitu aku nikah, terus aku nggak sempat deket sama adik-adik karena adik Debo dia dapat kerjaan di rumah kerja, udah gitu udah kerja dari itu dia keluar
udah berapa tahun, udah lama ya kerja di rumah. Terus keluar dia dapat temen, dia temennya gitu. Oh, tapi ART yang jadi ART nggak lama, sebentar. Udah lama, udah dianggap, udah masuk keluarga. Kenapa berhenti? Itu berapa tahun nih jadi ART almarhum Bibo? Udah lama banget ya, berapa lupa lagi, tapi udah lama. Akhirnya memutuskan untuk jadi jualan gorengan aja. Ya ikut sama tante, ikut jualan gorengan. Ya udah gitu, kenal sama F. Ya di Facebook katanya udah deket. Cerita ke Teteh. Ya cerita. Gimana Debo ngomongnya? tuh, Teh, Debo deket sama F. Ya aku kan nggak setuju karena dia tuh galak, kata aku tuh kelihatan dari emang kenyataannya dia kena deket sama aku berteman, tapi dia galak, kata aku tuh kenapa mau sama dia. Sama F juga kenal. Kenal sebelumnya, Kenal sama F ini. Oh, kenalnya dari? sebelumnya kan Debo juga punya pacar. Sebelumnya punya pasangan juga, tapi pasangan itu deket sama F juga. Nah dari situ dia udah tahu, dia kan punya pasangan, F juga punya pasangan, Debo punya pasangan, F punya pasangan, udah tahu dia Pasangannya siapa itu pada saat itu Debo? Didi namanya, D. ya Cowok ya? cewek. Oh, cewek. Terus si F ini cewek juga kan? Iya. Cewek. Tapi dia kasar juga sama pasangan, makanya saya nggak setuju kalau Debo deket sama F. Sampai sekarang dia katanya udah 2 mingguan bilang ke saya mah ya, 2 mingguan. Curhatnya 2 mingguan, tapi banyak teman-teman yang bilang udah lama, 2 bulanan berjalan itu. Tapi sama si Chen sama jual gorengan ini dia nggak pacaran ya? Enggak, itu teman Teman sahabat. doang ya? Dia tuh orang Tasik. Udah 2 tahun tinggal sama aku, Teteh. Satu kontrakan, makan segala dikasih. Debo itu deket sama yang si C itu. Jadi hari H kejadian itu izin sama Teteh Iya. untuk main ke Iya, kosan untuk di ya katanya mau tidur di sana. Teteh kan udah setuju, kenapa Teteh izinin pada saat itu? Setuju, silakan mau main mah, cuman besok harus jualan gitu. Oh, maksudnya Setuju. walaupun secara hubungan gak setuju, Iya, tapi kalau untuk main nggak apa-apa. iya untuk main nggak Tapi Teteh apa-apa. pada saat itu udah punya firasat belum atau feeling? Ada, nggak biasa, cuman ngelihat Debo kok beda banget, kayak yang banyak ngelamun, terus pucat mukanya. Mukanya pucat. Terus nggak nanya kamu sakit atau apa gitu? Dedek. Enggak, cuma dalam hati kenapa Debo jadi kayak gini, jadi saya yang punya masalah tapi nggak mau ngomong ke Teteh. Selama hubungan sama itu dia nggak mau ngomong, nggak mau cerita gitu. Cuma aku suka tanya, kalau dia suka galak nggak sama Debo? Enggak Teh. Emang baik, Cina kata Debo Teh gitu, mungkin nutupin juga. Oh, ngebela ya, pada Iya. saat itu ngebela gitu. Tapi bilang udah jadian. Udah bilang gak tema 2 minggu. Oke, berarti pamit jam berapa dia Teh? Pada si sore ya? 8:30 lah. Setengah 9 Malam. Oh, pamit setengah 9 malam. Iya. Rumahnya dari tempat Teteh ke kosannya jauh? Lumayan jauh. Berapa jam? Kalau naik motor mungkin 15 menit, 20 menit. Ya, Kalau malam ya. Kalau nggak ada. Oke, dia ke sana naik motor Iya, sendiri. bawa motor sendiri, sama Debo Oke, nah berangkatlah dia. berangkat. Terus? Nah, udah gitu kejadiannya malam-malam masih sempet F tuh nelfon katanya, Teteh Debo nggak mau makan, kepujuk sama Teteh. Itu jam berapa Teh? Sekitar jam 11-an, Jam 10, 11. jam 11. Oke, terus? Udah gitu kata aku ngomong, nggak sempet sih denger Debo adanya, cuman Ade suka bilang ke Teteh kalau kita sakit suruh makan, masa Ade nggak mau makan, sok makan. Tapi nggak jawab kan? Nggak jawab. Sok ujuk sama Teteh kata FT gitu, Nggak jawab sama sekali? nggak ada jawaban. Nggak video call? Enggak. Itu Teteh belum curiga apa-apa? Terus berapa lama bertelepon itu sama Esther?
Sebentar satu menit sih, aja. nggak lama, cuma di voice note aja. Nah, oh di voice note doang. Bukan Kirain di telepon. voice note aja. Oke, nah pada saat itu jam 11-an. Iya, jam 10, jam 11. Jam 11. Teteh nggak nelpon dia ke handphonenya dia, Enggak. nyuruh pulang udah Enggak, malam enggak, atau nyusulin gitu ke enggak. tetap nungguin aja. Iya. Terus Kan ke paginya pas mau habis sahur, Jam setengah empatan, ada telepon dari teh, Dari cepet, iya dari F, katanya, kata F bilang cepetan ke rumah sakit teh, Cina, itu Debo sudah kuat nafasnya, aku kan dari situ nangis, ada gitu teh. Aku nggak bisa bang motor sendiri, ngedrop banget, minta bantuan sama keponakan di rumah tuh ada keponakan anak teteh ikut dia juga putar-putar ikut ke sana. nah pada saat F bilang seperti itu, si F ngasih tahu kak bahwa Ngasih tahu. Debo itu udah nggak ada atau masih Katanya masih ada masih ada nafas, cuman kayak mau meninggal gitu, kayak bentar lagi udah meninggal gitu, di masih rumah ada sakit nafas. Mas Zaid. Di Salamun. Oke, dari situ saya langsung bergegas. Dia langsung pergi, pas ke situ, pas datang, kaget ada cewek yang nangis. Siapa aja itu? Ada A, Ada A, ada sama F, C. Ada F, ada C, tiga. Iya. Teteh kenalnya cuma sama F doang. F sama C. C, iya. Yang si A ini teteh Si baru A nggak kenal, baru lihat. Baru kenal. Di Itu situ mereka lagi pada ngapain bertiga di situ? Apa yang nangis, mereka lakukan? lagi nangis, lagi peluk. Tiga-tiganya? Enggak, si A lagi peluk almarhum Debo, lagi meluk sambil nangis. Udah gitu ke belakang terus teteh nangis di situ. Udah gitu dia tuh pingsan. Siapa? Si A tuh pingsan, bangun lagi. Terus? Pingsan nggak lama. Terus aku ngedrop di situ nangis terus. Adik aku suruh bangun, jangan pergi. Katanya belum sempat pamitan, belum apa-apa. Aku nggak bisa dari situ. Lihat mereka tuh nangis, pada sedih semua yang bertiga itu nangis. Teteh belum cerita apa-apa, dan dia bilangnya dipegang ke teteh. Pada saat teteh datang, kondisi almarhum udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Itu di ruangan rumah sakit atau di luar atau gimana? Di rumah sakit, Di dalam ruangan. ruangannya? Iya, di ruangan. Belum Terus di kamar teteh jenazah. ngobrol ketemu dokternya, apa kata dokternya? Ketemu ke dokternya itu pas disuruh bayar-bayar aja. Teteh tapi nggak minta penjelasan gitu dok, sebenarnya ini ada apa, kenapa, bagaimana? Enggak, teteh ngedrop banget di situ, merasa kehilangan banget, nggak kepikir apa-apa. Udah kalap, udah hilang, udah lemes ya teh ya. Iya, nangis, banyak nangis. Dan itu mohon maaf itu nakes dia maksud udah bersih. Udah, masih banyak, bisa di sini masih banyak. Gimana aja ya? Bisa pakai sal, nahan darah ini, bajunya, celananya, udah semua. Itu dalam kondisi udah nggak ada, belum dibersihkan apapun ya, masih dalam keadaan Masih kayak banyak, gitu ya. Terus teteh ketemu susternya di situ di ruangan, ada suster atau? Nggak ada. Yang terakhir aja suruh bayar-bayar aja, ada dokter, ada sister, beres-beres. Terus apa yang teteh lakukan? Ada pihak polisian apa? Nggak Nggak ada ada. yang lapor? Telepon? Nggak ada. Nah teteh pada saat masuk ke ruangan itu teteh berkomunikasi dengan siapa yang tiga orangnya? Yang 3 orang itu Teteh aja. langsung tanya dong, ada apa ini? Iya, aku tanya ada apa, kata aku tadi, dia bilang lu sama Bega ceritanya gini, teh. Siapa dia itu siapa teh? Ada 3 orang. Kata F ceritanya gini, Begal ya. teteh, Debo tuh disuruh beli aqua galon keluar, cina. Udah gitu, balik lagi ada yang ngejar, cina. Yang ngejar terus di situ teh di depan rumah teh ribut-ribut terus cina ributnya gitu sama Bega, dia bilang begitu. Terus teteh percaya Teteh percaya. pada saat itu? Saat itu percaya sama yang bertiga itu. Dan yang bertiga bilangnya lagi pada di dalam. Gitu. Di dalam. Begalnya di mana? Di jalan atau di kamar? Jadi bilangnya mah ngikutin begalnya ke kosan. Oh masa sih? Bilangnya gitu. Aku Niat banget tuh begal ya?
Terus. belum kepikiran pas kepagiin ditelepon agak kepagiin terus F itu bilang teteh aku ditelepon sama yang punya rumah suruh bersihin Cina Debo Yang punya kosan. ya yang punya kosan suruh bersihin Cina akhirnya pulang ke kosan si F tuh aku teteh izinin belum curiga ya diizinin akhirnya dia pulang beres-beres udah gitu balik lagi Nah, yang ngebersihin kosan siapa teh? yang F Teteh nggak masuk, nggak coba melihat masih di rumah situasi dan sakit kan kondisi. posisinya lagi pada di rumah sakit dia minta izin sama teteh mau Sorry, pulang Jadi F mengatakan bahwa dia ditelepon yang punya kosan untuk membereskan. yang di kosan Teteh konfirmasi nggak ke yang punya kosan, punya nomornya nggak Pak? nggak punya Nggak punya nomor, dan Teteh iya aja, iya mengiyakan iya aja. aja ya udah pulang aja sekalian bawa kain keluar terus aku tuh gitu akhirnya dia bawa kain balik lagi udah balik lagi posisinya masih udah duka kan situ posisinya lagi Dan itu di dalam kosan atau di luar kosan? di nggak tahu ya posisinya dia bilangnya mau beresin mau banjurin Tapi yang ngeberesin hanya F seorang diri? nggak Atau sama yang A juga ikut sama yang A juga ikut Si C, tapi si C diem di sana C diem. di rumah sakit Oke, berarti mereka berdua bergegas ke kosan dengan alasan disuruh pemilik kosan untuk membersihkan. Jadi kunci kosannya juga mereka pegang ya? iya Sangat jauh. Oke. Nah, terus pada saat itu Teteh handphonenya si almarhum Debo gimana? waktu pertama waktu Berarti pas nggak cek? ke rumah sakit aku masih sadar ya belum ngedrop itu HP-nya Debo tuh ada di C ada di F Ada di C atau ada F? di F Jangan sampai salah nih Teh, ada di mana? ada di F Ada di F. Ada di F. Dipegang sama F. Iya. Dan Teh melihat langsung sendiri. melihat Dengan langsung mata kepala sendiri ya melihat langsung sendiri Pada cuma saat karena itu? posisinya teteh ngedrop sampai ke pagi nggak kepikir nggak nanya lagi Oke, tapi pada saat itu Teteh nggak nanya itu handphone apa dipegang? gitu? nggak nanya lagi cuma nanya lagi sempet kata F bilangnya nggak tahu teh cina Oh, besok paginya. Kok bilang nggak tahu padahal bilangnya dia nggak jelas tahu kamu yang teh pegang. cina bilangnya gitu ya udah aku kata teh udah ngedrop banget ya tetehnya ya dari situ kan banyak temen-temennya Debo tuh pada datang semuanya teman-teman Debo udah gitu dia temennya Debo sempet curiga ke yang tiga itu teteh jangan dilepas ya mana posisi mereka itu yang meninggal Debo meninggal tuh ada bertiga jangan dilepas gitu kata temennya Debo terus ke pagi itu sempet kita tuh datang ke TKP Besok harinya. enggak masih di hari itu masih Oke. Jam berapa itu? belum datang itu ambulan kan datangnya jam 10 sekitar jam 7-an lah saya sama sama temennya ya FY langsung datang ke TKP ya benar ternyata banyak Video-video ya. ada yang di video itu bekas banjurin itu dibanjurin tapi masih ada tangganya masih ada bekas dagingnya Sudah ada bekas bersih-bersih ya. iya Itu dibersihkan ulang lagi pada hari besoknya. Berarti kan dalam arti kan nggak bersih banget, masih ada masih ada sisanya bekas daging masih ada di tangga bekas pisaunya oh pisaunya nggak ada cuman bekas masih pisaunya ada di berarti udah tangga. hilang. Kemana pisaunya? Kurang tahu kan pisaunya mah udah gitu sebelum curiga tetap sampai pagi sampai datang ambulan kata temen Debo suruh ikut yang bertiga itu akhirnya ikut ke ambulan Teteh sama yang bertiga itu ikut Di depan atau di belakang Teteh? Teteh di depan Yang yang lainnya? dekat sama supir itu Yang lainnya? di Ambulan belakang jenazah. Iya. Iya. Yang lainnya di belakang bertiga? Iya. Udah gitu sampai rumah udah disediain, udah banyak orang udah disediain. Akhirnya mandi jenazah langsung dari situ nanya-nanya warga kaget kenapa banyak gitu. Pada saat Teteh sudah
ibaratnya sudah berapa jam gitu kan, teteh nggak terlapor, gua harus lapor polisi gitu, lapor. Sempat mau lapor polisi, cuman kata teteh masih belum curiga ke yang tigaan itu ya. Cuman gini kata yang ambulan itu katanya bilangnya gini, udah pesen ambulan kan katanya gini, teh mau dilanjut aja apa bagaimana? Teteh kan bingung, kalau mau dilanjut gimana ya? Kalau dilanjut harus seminggu di sini di Lanjut, jenazah. maksudnya lanjut apa? Lanjut ke proses hukum. Harus di jenazahnya harus di sini, cina harus bayar. Harus diotopsi. Iya, harus bayar tempat jenazahnya juga. Cina, saudara teteh kan itu juga uang buat ambulan, buat bayar-bayar di dokter juga kan, bayar-bayar bekas devo. Itu juga pinjam nggak punya uang teteh. Dari situ jadi teteh angkat tangan, mendingan dibawa aja pulang ke Tasik. Berarti sudah dikebumikan. Iya. Hari itu juga pasti ambulan. Tanggal Jam 8 10-an. Delapannya. Jam 10 ke di kemudiannya kan tanggal 9 ya. Tanggal 8 ya. Tanggal 8. Berarti tidak diotopsi ya? nggak diotopsi. Oke, lanjut sampai situ. Ikut yang bertiga itu sampai rumah, dimandiin malam pertama. Tuhan mama curiga, keluarga juga curiga sama yang bertiga itu. Cuman ya kita kan nggak seudon ya. Udah gitu ke malam pertama Debo udah dimakamkan. Malamnya pada tidur yang bertiga itu. Dalam kamar ya. Ya satu kamar. Benas. Satu kamar yang bertiga itu satu kamar. Ya. Oh, maksudnya kamar 3 Ya, tapi yang oke. bertiga. Tinggalnya di rumah teteh. Iya. Di Ciamis. Terus, jadi mereka tuh selalu bertiga ya after kejadian itu ya? Iya, Iya. selalu Selalu bertiga. bertiga ya. Terus, begitu. Nah malam itu terus agak malam teteh kan sakit, sini teh cina mau dikerokin kata si F. C sama kata si C dikerokin lah teteh merah dan sakit teteh. Udah gitu, pada tidur nanti pulangnya bareng teteh aja ya ke Bandung gitu. Aku bilang ke yang tiga itu. Nah akhirnya pada tidur mereka tuh pagi-pagi sekitar jam 7 jam 8. Mereka teh datang ke kamar yang depan, kamar teteh. Tahu teteh sendiri karena keluarga pada keluar, nggak tahu kemana ya, keluarga teteh kan banyak pada keluar. Udah gitu tuh dan nyamperin ke teteh. Teh malam kata teh malam aku didatangin Debo cina. Emang kenapa, ada apa? Kata aku teh, aku mau jujur. Kalau aku. Disuruh kata Debo, suruh pada jujur. Kasihan teteh. Itu kata F bilangnya gitu. Akhirnya pada jujur. Kata Jujurnya teteh, gimana? aku mau jujur teh, cina. Kata F. Iya kata Itu F. pada saat F ngomong ada si A sama si C. Ada. 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 Oke, terus Akhirnya jujur sama teteh yang bertiga itu. Udah gitu nunjukin ke dia teh yang ngebunuh Debo gitu. Yang ngebunuh Debo. Cina, Kata si F. Kata si F. terus kata si A Kata si A teh ngebela. apa kata? Ngebela. Gara-gara kamu. Gara-gara kasarnya dari Sunda tuh gara-gara si A. Bahasa Indonesianya ya, gimana? bahasa Indonesianya gara-gara kamu nge-SS-in screenshotin ini ya Debo nge-WA ke F Ngomongin sama A. ya ngomongin A Lihat terus besar. diomongin lagi gitu di lagi sama A gitu jadi bikin panas. Dari pertama setelah katanya mendengar kata-kata itu bagai peti di siang bolong dong. Iya. Maksudnya ternyata pembunuhnya orang yang di depan mata teteh gitu loh. Apa yang teteh lakukan? Apa yang Teteh nangis. Dia mau minta maaf, malah aku tambah nangis di situ nggak bisa ngapain. Cuman yang bertiga itu saling nuduh, ribut. gimana ributnya? Yang pengetahuan. Tapi si A itu mengakui. Si A mengakui. Nah, si A itu menuduh si F sama si C itu apa? Apa yang mereka tuduhkan, saling tuduh itu? Iya itu yang dari chatan dari HP. Menuduh F panas-panasin. Iya yang manas-manasin. Terus itu ceritanya. si R-nya bilang gimana? Ya gara-gara kamu juga gini-gini, jadi saling ngebela, Si saling sama. Si C kan posisinya teman.
Iya, sama juga, ngebela juga gitu. Nah, terus dari situ Teteh nggak interogasi satu-satu gitu, maksudnya bener-bener gemes gitu pengen tahu sebenarnya siapa ini dalam semua ini. Yang Teteh tahu mah dia yang awal-awalnya dugaan Teteh mah. Menurut feeling ya. Iya, Menurut feeling saya. Karena manas-manasin. karena manas-manasin. Oke, setelah kejadian itu diceritakan terus Datanglah saya tadi nggak diam dong. ngedatang keluarga, semuanya datang keluarga dari mana ya keluarga datangnya karena pada keluar, nggak sempet nanya dari mananya, cuman mama ade pada datang ke rumah. Oh ini yang ngebuatnya, disitulah ngobrol-ngobrol sama keluarga, ditanya-tanya sama kakak ipar juga. Interogasi bertiga tuh. Iya, Terus kita emang nggak sempet dengar soalnya saling bela gitu, saling nuduh-nuduh gitu, nggak jelas gitu. Jadi kita ngedrop, nggak sempet ngedengerin, cuman ada rekaman aja, sempet ngerekam ke temen. rekamannya Ada, bisa diperlihatkan. ada. Nanti kita perlihatkan ya. Ada ya rekaman. Nanti di blur itunya. Ya. Mukanya di blur. Ya, waktu Rekamannya itu mereka bertiga. ketahuannya jujur. dulu atau suaranya? Suaranya. Suara Ya, aja. ya suara itu kan yang sama video juga. Itu Aku sempat yang- ketemu yang sama si ngerekamnya P juga kan. Keluarga Teteh ya Teh? Si rekamannya ada Ada rekaman. di handphone. Nah itu coba kita perdengarkan. Mau buktinya. diperdengarkan ya? Ya. Nanti Teteh kirim. Yang ngerekamnya saudara Teteh? Yang ngerekamnya Teteh karena Teteh belum nggak sempat ngedenger, jadi Teteh Rekam aja. ngerekam langsung. Bagus, itu Teteh harus rekam. Maksudnya semua sekarang harus pakai bukti. Iya, Walaupun soalnya nggak mohon maaf sempet. di satu sisi kita lagi berduka ya kehilangan. Tapi itu insting kita, seuzon kita harus tetap jalan ya. Iya, Karena betul. semua itu kan nggak bisa dia bilang bukan pembunuhnya atau saya tidak membunuh atau dia yang ngebunuh. Semua itu nggak bisa kalau nggak ada buktinya. Bener nggak? Betul. Balik lagi dalam hukum itu harus ada bukti dan saksi. Makanya zaman sekarang semuanya rekam terus ya. Rekaman suara naik, Betul. rekam isi chatting nih bang. Senjata paling kuat ya. Iya. Kita menemukan bukti. Lebih Walaupun kuat iya. dari senjata api sekarang kamu. Kamera handphone. Jadi ini rekaman yang ada di handphonenya Bentar. Teh Hani. Teh sebelumnya Teteh udah pernah diperiksa sama polisi belum Teh? Teteh kan dari Polrestabes waktu pas kejadian itu kan ini masyarakat yang di Tasik itu bawa yang bertiga itu dibawa ke rumah Pak RW karena takut ketahuan sama bapak. Bapak kan belum tahu kejadiannya anaknya dibunuh. Nah, udah gitu dibawa ke Pak RW. Terus manggil polisi, akhirnya mereka itu dibawa ke Polrestabes Ciamis Bertiga. yang bertiga itu. Oke, nah terus Teteh sendiri sampai saat ini sudah dimintai keterangan belum sama polisi? Nah, terus udah sampai situ malamnya disuruh habis Disa suruh ke Polrestabes Ciamis. Akhirnya dari situ ada Polrestabes Bandung juga. Akhirnya Teteh harus ikut ke Bandung. Nah, dari situ ditanya-tanya satu persatu. Yang tiga itu ditanya-tanya, terus Teteh juga ditanya. Pas pulang nyampe di Bandung ditanya-tanya di mana kejadiannya. Ya sejujurnya aku bilang udah gitu. Ditanyanya di depan komputer nggak? Iya, ditanya-tanya. Di depan komputer. Iya, ditanya-tanya. Terus Teteh kan blank banget ya, banyak yang nggak ngejawabnya. Terus ikut juga kan Pak RW dari Ciamis, dia ngejawab juga, ikutan ngejawab juga karena Tetehnya kelihatan sakti, kurang tidur juga ya. Nah, udah semuanya udah dikasih tahu, cuman yang rekaman ini belum dikasih tahu, rekaman ini Iya. cuman kata-kata Teteh aja. Berarti izin Bapak, ini Bapak kuasa hukum bisa Ya. nih cross check ke Polrestabes Ya. Bandung Oke. terkait tentang BAP-nya Teh Hani, Iya. karena di situ kan keterangan-keterangan Teh Hani dalam kondisi yang drop ya, Tidak stabil. Kita tidak stabil. Jadi bisa kan kayak kita boleh kan meminta cross check Boleh, ulang boleh. gitu ya, bahwa keterangan yang saya ambil itu memang berdasarkan sesuai fakta atau tidak, karena pada saat itu. Tapi Teteh menjawab dengan yang sebenar-benarnya, Iya, dan, yang sebenarnya nggak sadar dulu, gitu ya, ya, sadar. menceritakan benar Iya, kejadiannya. betul. Pada saat itu kalau betul apa aja yang ditanyain? Ya, dan nanya ke gimana kejadiannya, terus Kronologi. ya, terus saya bilang juga dia jujur juga sama Teteh gini-gini diceritain semuanya. Utang didemering atau enggak polisi, cuman
Ya udah cukup cuma gitu, kelihatan tetehnya udah lemes, susah menjawab, tetehnya ngedrop banget ya. Akhirnya disuruh istirahat aja, duduk dulu di belakang gitu. Oke, terus Teteh setelah ditanya-tanya itu menandatangani berita acara pemeriksaan kita? Ada yang perlu Teteh tanya? Iya ada yang perlu ditanyain, cuman ditaruh tangan, cuman nggak dibaca. Oh, Teteh tidak membaca ulang. Iya, Berarti- dibaca tapi ngeblank gitu, kayak yang sadar nggak sadar gitu, baca tapi nggak kuat ya? karena pusing banget kepala. Ditaruh tangan sempat Oke. taruh tangan. Itu bisa dicek juga ya, Ya, Pak ya. ya. Nah, oke. Jadi tadi bukti apa? Bukti video atau bukti rekaman seperti apa? Bukti rekamannya ini. Oke, coba. Ya aku kan menerus, aku Otomatis aku kepancing lah. Nah, terus kenapa? Ya kan aku gini kan Dari si siang Debo cemburu sama kamu. Tadi nggak mau makan. Dari siang kejadian. Coba kamu Terus? kan dari Enggak. siang. Aku Dari awal kan emang Ya pas nggak mau makan sama Nggak aku mau disuruh makan, kan? makan, aku tuh marah-marah Iya, sama Nah, itu dia. yang Aku F. pengen makan bareng. Kumaha ke gitu ini aja. Cuma ya kayak teh tong posisi keur tidur. Tidur pengen istirahat. Dia tidur duluan kan. Itu C yang bilang. Di kesuran lah. Ya asa tidur wae. Kasih ieu teh. Ya sepakat tidur teh. wae Kasih kan tidur aku wae. teh ngambek teh hayang nate Sekarang teh makan, habis teteh kan. nungguin dia bangun. Hmm. Nggak lama si kakak tidur, karek ngalenyap, dia bangun. Nyuruh makan, tapi salah nyuruh makannya. Malah ngebangunin juga kayak gimana gitu lah. Bangunnya kan sare Kasar lah. wae, cek abi teh itu kasar. Lagi sare wae, aya teh tanahnya. Aya kene. Nyuruh makan. Kan abi ngomong ka teteh teh si Debo no rek ding dahan cek abi teh kakak ambek-ambekan ka abi. Cek abi teh kitu. Itu yang ngomong C. Ya akhirnya mah kan Ya, sama pelakunya udah ada. Ini kan Lex ngaku. Itu Bunuh Debo. itu teteh. Masalah ake naon ngabunuh pisau dapur anu si pe. Nah itu harus ini, kudu aya maksudnya kudu sampai ke jurang. Saya bukti sama. ya, mungkin akhirnya geus ngaku. Kudu diayakeun eta mah da buktina. Dia mau tanggung jawab. Tanggung jawab Terus ngaku ieu tuh tanggung jawab. Mah bisa mau tenang. tenang mau. Kan dia ge ngimpi cina ku Debo, cina kita jujur. Malam tadi ngimpi Debo suruh gini. Abi tenang kamu Itu yang F yang ngomongnya paling. Didi ka bawa-bawa soalnya padahal di mata apa. Nah, bisa kamu bawa anu lain maksudnya teteh. Didi babaturan saha, jeung sana. Jadi kan teteh pasti kan Tapi nyampe tenang. tempat kerja seolah-olah aku Debo aku mantap demi Allah. Ya makanya harus jujur teh eta. Salahna kamu kan jujur ngomong aku begal, kok tahu dari begal? Kok tahu di begal? Karena aku kan menutupi ini karena aku kan gimana ini serba salah kata aku dengan dia bilang udah aku pajang tanggung jawab dengan aku dari aku kan gimana Da anger amun di masa aku harus ngomong begal lamun perlanjut mana anger benang semuanya juga mah mungkin kita ngebohong gitu. Pasti benang. Da teteh pasti ka Bandung ge pasti ngomong ke polisi gitu. Teu bisa cicing tetangga da tenang. Soalnya teteh nu teu menerimana teteh adik aku sampai menegana begitu gitu. Itu menyangkut nyawa harusnya. Tambah-tambah kamu kenapa di posisi di rumah sakit yang buru-buru itu cerita dia yang ngajak ke kosan bukan aku teh nggak bersihan dia nggak bersihan Kapan aku ngajakin kamu yang maksa-maksa ya? aku tuh maksa aku Kadieu geus teu balik. nah kan Kamu yang ngajakin, kamu yang ngajakin ngebersihin kosan jangan ya. ngajakin dia ke kosan kan pingsan Berani wae sumpah teh. apa kamu? Berani demi Allah terus hayo tuh mek cek aku teh arek ka kosana cek aku teh arek sekalian bersihan pusing ieu paheru cek aku teh ieu nya hayu dibersihan sama aku teh dah aku nggak tahu ya kalian nggak bersihan oke percuma masih ada tanda-tanda masih ada bukti dan masih ada di situ jadi percuma dasa teteh oke dah bisa cicing teteh oke pasti di Bandung ge terus berteriak soalnya teteh tenarima meninggal teteh kamari tengah drop teu bisa nanaon kuduna kamari langsung otopsi langsung ke kalian di penjara tiluan teh cuma teteh masih kena aya hati nurani kumaha dibawa ka dieu ngomong cara ngomong ke keluarga kumaha carana cek aku teh
Geus curiga ke kalian teh tiluan teh, geus curiga teteh teh. Iya, cuma masalah Cuman pendidikan, aku ente terlihat ente ngedon semua ke kalian. Ada salah satu yang ngebu. Da buhan aya tanda-tanda napan ieu ditusuk kayak itu nu kieu mah atunya mah kuat teh bisa apa ada itu ya mah dari mah lain anggap maksudnya dari mah kriminal sebut apa jadi mah iya kudu Ini acara Kayak kekeluargaan. aku nanya Mek, nah bisa sampai Ya ya acara musuh. kekeluargaan. Iya, awalnya kan ditahan ogen teh, ditahan teh. Awalnya emang kasih Abi, Heeh. Abi karena ngeredam gitu kan, nggak bunga remut. Soalnya tiap-tiap kita pas ya, pasti ngiluan. Ini siapa nih? Siapa Tapi Yang aku abdi nggak kehandap ini pada siapa? pas ya, di situ posisinya Yang sama abdi Debo. kehandap ini siapa? Iya, karena Ngeredam. Oh, arek ngaredam siapa itu? C ya. Ya saya sama F yang ngobrol, A mah nggak ngobrol. Pas gara-gara Ini suaranya berat. ya. Sama ke atas, nanti ya udah aku kalau mau tidur di sini mah aku pulang. Ini siapa itu? Masalah eta. Gimana Ini ya. nah si Debo ini ribet aku mandang tengusir cek aku teh. Nah ini yang Nasdem tepugu jelasin Debo naon di tadi bawah tadi situ langsung dia jebotan renteng ke bawah. Taulah gitu cocok. Pas udah cocok itu udah sempat berhenti kan otomatis kucing aku hilang ya itu kucing kamu aku aku nangan heula tadi bawah teh sempat berantem aku nyari kucing teh berantem udah cek abi teh mek udah kita bilang gitu kan dagingnya keluar Lamun ku bega mah otomatis dia ngedrop pas udah meninggal mah mungkin sampai tinggalkan peso oge mungkin nggak apalagi posisi kayak gitu. ini sadis pisan atau ini sampai ke gitu ya teh ke aku mek hampura entong hampura ke abi hampura mah kak teteh cek abi teh Debo eta tah Debo aduh Gusti Allah pasti marakayangan Debo di ditu. ya ada cuma tenang atau soalnya ada omongan darah jangan mana yang ke polisi omongan apa ya terus we di kumaha si Pina kan ngudag-ngudag gue yang pelaku. kecuali mau nengis ke polisi tenang gitu takennya jadi Tambah jawab hukum. gitu ayo abi mah kan saya di usut weh ayo abi mah berani Ya pasti kan si Bandung langsung kada di Bandung da soalnya udah abi mah mesti nyangkakeun abi musuh. ya pasti ngerembet ke kamu jeung ke kamu anu teu nyeuna naon kan anu ceritana ya iya anu pelakuna gitu. Karena ketua ayeuna kan mayit gitu bisa dipulas pulasara kudu disugemakeunnya Ya ini geus kajujuran tiba baturan jadi tong ditambah-tambah jujur kabeh jadi jelas jadi ringan berat teuing kamu di penjara oge. jadi na ari asa takdir mah emang bener kudu takdir gitu mau ke jalanan tina pasehat jalanan tina katabrak gitu abdi tangan gitu ngan ieu kudu tanggung jawab gitu dina segala lain satu asa ayeuna ari keluarga mah menerima takdirnya. Dari itu pisau dapurnya udah diserahin setelah dia mengaku pisau Aku soal barang buktinya dapurnya bilangnya dipatahin. tapi maksudnya ditunjukin di mana dipatahinnya dibuangnya di mana ada nggak Dibuang ke kafe halaman itunya kata si A ya kata F. Dari kata F lokasi. yang buang siapa Yang buang A itu A yang buang. C yang bawa motornya. Jadi boncengan. Boncengan. Agak muter. yang buang A C bawa motor berarti C membantu Enggak, C. terus F juga ikut pada saat pembuangan itu membawa Enggak. alat bukti Enggak, cuma sama C sama A. C sama A menurut si Menurut F bilang. Tapi ngomongnya di depan C sama A kan, Iya. tidak disangkal. Iya. Nah, Teteh kan itu udah Teteh di situ suaranya udah mulai pulih ya, Iya. maksudnya nggak ngedrop lagi, Iya. bisa dengan Jadi, lantang Teteh emosi, interogasi jadi, ya. Nah dari situ apa yang Teteh lakukan setelah dapat rekaman itu? Ada mamah juga kan situ? Jadi selain sama ini aja warna di situ nggak bisa makan apa itu. Sama Wardah diserahin ke Polsek ya. Iya. Polsek yang masih Ciamis ya? Polsek Polsek Ciamis, kemudian nanti ditarik berkasnya ke Bandung. dijemput sama Anggota Polrestabes ke Ciamis. Ya dari situ pas yang Teteh habis BAP itu mereka juga di BAP kan? Iya. Berarti Ditahan sehari. Ditahan Sana. sehari terus Kedua hari dua hari lagi itu mereka disuruh- bertiga ya masih ya? Iya masih bertiga.
Yang kedua hari teteh disuruh ke sana ke Polrestabes Ciamis. Terus ikut langsung ke Polrestabes Bandung. Jadi dibawa itu Iya, 3. ya satu mobil Ya, terus setelah itu ya ditanya-tanya. berarti lanjut penahanan itu lanjut. Nah, terus itu gimana ceritanya kok yang 2 itu lepas? Kalau itu kata waktu pas udah ditanya-tanya ke pagiannya, teteh disuruh pulang sama polisi nanti dihubungi lewat Oke. kelas A. Kayak itu hari keduanya ya. Terus setelah itu Teteh pulang, tapi nggak ada kabar-kabar. Tapi ternyata kata teman Debo, kalau polisi itu datang ke TKP. terus Ya teteh kan belum ada kabar dari polisi ya, juga. maksudnya Teteh tahu dari mana loh yang 2 itu F sama C dilepas? Dari temannya almarhum. Teteh sudah konfirmasi datang ke sana, benar dilepas? Sudah. Teteh menanyakan tidak ke penyidik apa yang Temennya almarhum itu media ya, orang media, iya. orang media yang menanyakan langsung ke Polrestabes. Dapat info resmi ke media bahwa sudah antara ditangguhkan ya kalau nggak salah ya. Iya. Istilahnya ditangguhkan. Tapi status dari ketiga ini kan berarti si A ini kan tersangka, tersangka utamanya. Nah, yang 2 ini sudah tersangka juga, Berdasarkan press release sudah tersangka. sudah tersangka, tetapi Beda pasal. beda pasal. Pasalnya apa aja, Pak? Jadi untuk terkait pasal sesuai laporan kepolisian itu ada 3 pasal. Yang pertama itu pasal 338, yaitu 338 ini simpelnya pembunuhan murni lah. Oke. Gitu ya. Tanpa rencana. Tanpa rencana, betul. Lalu 351 ayat 3 KUHP, yaitu penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Ya. Lalu ada lagi pasal terpisah, inilah pasal 221 atau obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Nah, inilah yang disangkakan kepada C dan F. Gitu loh. Yang 2 pasal 2 yang tadi di A. Betul, pasal 2 tadi ini dan atau ya 338 dan atau 351 ayat 3 gitu loh. Kenapa si A ini ditahan? Karena sesuai dengan KUHP ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun dua-duanya. Gitu ya. Yang satu 351 ayat 3 ini ancaman hukumannya 7 tahun. Yang 338 ini ancaman hukum maksimalnya 15 tahun. Sementara pasal 221 terhadap terlapor atau tersangka F dan C ini ancamannya hanya 9 bulan. Itu kan tadi yang dikenakan pasal 221 ya? Iya, betul. Tapi kalau menurut ceritanya si Teteh dan pengakuannya si F bahwa si C ini ikut mengantar membuang barang bukti itu bagaimana menurut kuasa hukum nih? Ya, ini yang menarik sebenarnya Mbak. Kita di satu sisi memang kalau kita mau menyederhanakan bahwa mereka ini adalah merintangi penyidikan bisa juga. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi dengan hati nurani tentunya, bagaimana dia melihat ada seorang korban mau sudah katakanlah meregang nyawa, bukannya sibuk bagaimana cara menyelamatkannya, tapi malah mereka berpikir Saling menguatkan tindak pidananya. bagaimana cara Betul. untuk besti gitu ya? Betul. Membangun konstruksi lah. Tidak ada dari mereka yang seakan-akan melakukan bagaimana setelah terjadi kesalahan ini mereka berfokus untuk memperbaiki. Tidak. Mereka hanya berusaha menutupi. Nah, ini patut diduga juga dari keterangan tadi yang sudah disampaikan di awal oleh keluarga korban ini, Kak Hani ini, bahwa korban datang itu terakhir. Di sana sudah ada 3 R, sebelumnya A, dan C. Nah, apa yang terjadi di sebelum kedatangan Iya, korban? betul. Sementara si C ini kenal sama si F dan si A tidak? Si C ini kenal juga karena kebetulan dibuka, mungkin belum dijelaskan secara terang. C ini menjalin hubungan romansa dengan A. Oh, jadi mereka tuh pasang-pasangan. Couple. Oke. Dan terus Dan korban ini menjalin hubungan romansa dengan F. Gitu. Tapi seperti yang dijelaskan di awal bahwa korban ini sama C ini sudah bersahabat lama sebelum korban ini menjalin romansa dengan F. Oke. Nah, terus dari sisi Ya hukumnya? kalau dari sudut pandang kami sebagai kuasa hukum di bawah pimpinan
Pak Yopi Gunawan sebagai Direktur LBH Ilumni Eva Unpar. Memang kami sebenarnya intinya begini, kami mengajak teman-teman kepolisian untuk berkolaborasi mengungkap ini secara terang benderang. Apakah betul ini adalah suatu pembunuhan biasa? Satu, yang pertama gitu, tidak ada unsur perencanaan atau apapun. Yang keduanya, apakah betul kedua orang ini layak hanya diberikan sangkaan pidana sebagai obstruction of justice? Atau jangan-jangan sebenarnya mereka ini adalah malpractice atau turut serta melakukan? Berarti pembunuhan berencananya pasalnya tidak dikenakan kepada ketiga ya? Saat ini dulu. Untuk saat ini. Mungkin nanti ya saya harap lah dari teman-teman netizen, teman-teman kepolisian dengan adanya keterangan tambahan, mungkin ini juga eksklusif Mbak Rey. Tadi yang dibuka oleh kakak korban ini pertama kalinya Hanya ada di di-share di publik. Oke. Gitu. Kalau aku kan ya seneng dengan hukum, belajar hukum juga. Ini awam ya, bisa benar apa salah. Dan ada keterlibatan gitu ya. Maksudnya Ya. diduga ada keterlibatan. Ada dugaan lah. Ada dugaan keterlibatan dua orang tadi ini selain obstruction of justice. Ya. Betul atau tidaknya kita harus dalami lagi. Atau setidak-tidaknya Mbak Rey, kalau menurut kami agak cukup lebih bijaksana bagi teman-teman kepolisian untuk setidaknya tidak menangguhkan dulu terlepas dari pasal apa yang disangkakan, tapi mengingat butuhnya kepentingan dari dua orang ini untuk membuka perkara ini secara terang benderang. Yang kalau mereka ini melihat ke track record yang mereka pada saat kejadian saja sudah berencana dengan tenang pergi ke kafe halaman yang cukup jauh dari wilayah kosan naik motor untuk membuang pisau, bisa kita bayangkan apa yang mungkin mereka lakukan saat ini. Dengan begitu mereka ditangguhkan, tidak ditahan, kita bisa lebih banyak lagi yang mungkin mereka tutupi, kan begitu. Ya berarti harus dikonfirmasi juga bahwa itu tadi kan handphonenya almarhum ada di mana, sudah diserahkan ke Polsek Tobiu, ya kan? Itu kan terakhir kata Pak Wani ada di Emang Pepi. Nah itu di situ sebenarnya dari handphone itu juga bisa Tracing. didalami lebih lanjut lagi. Betul, bisa lebih Terus Tehane sendiri setelah kejadian yang katanya menurut teman Teteh yang media itu bahwa yang dua sudah lepas, tidak ada komunikasi lagi. Handphonenya langsung pada mati tuh dua. Masih aktif. Masih aktif. Akunnya masih aktif, kata teman-teman Debo itu korban katanya masih Bukan ya, maksudnya yang dua itu si yang di C sama si F. Setelah Teteh tahu bahwa dia itu dipulangkan, ya Teteh nggak ada komunikasi lagi Nggak dengan ada handphonenya. sama Berarti sekali. handphonenya langsung ganti nomor. orang nggak bisa dihubungi aja. Nggak bisa dihubungi. Teteh nggak tahu rumahnya. Nggak Cek tahu. ada. Tapi Sosial medianya aktif. aktif ya. Oh, Katanya di privat. langsung cari tahu ya. Nggak berteman soalnya di Nggak sosial berteman. media. Dan Teteh tidak menanyakan kepada penyidik seperti itu. Tidak. Karena nanya cuman teman-temannya almarhum ngasih info ke Teteh katanya akunnya korban masih aktif. Akunnya korban. Akunnya korban masih aktif berarti artinya ada di F ya? Iya ada di F. Terus kalau pemilik kosan, terus warga sekitar kosan, terus saksi-saksi Teteh ini enggak atau dari teman-teman Penelusuran dari kuasa hukum hukum ya. dia apa keterangan tambahannya sehingga bisa ada terang. Memang kami dari tim kuasa hukum sesaat setelah menerima surat kuasa resmi ya dari kakak korban, kami dalam beberapa hari itu langsung melakukan gelar, kami lakukan investigasi mandiri juga. Setelah kami lakukan gelar, kami dapat bahan keterangan dari pihak keluarga dan teman-teman yang saat itu menyaksikan. Siapa aja itu? Saat waktu hari kejadian itu ada Teteh sama FY ini saksi yang mengantar Teteh ke rumah sakit. Iya, maksudnya saksi yang ada di TKP. Nah, entah bukan. dari kosan. Bukan. Jadi itu baru FY ini mengantar Teteh ke rumah sakit. Nah, lalu pada saat setelah kita gelar, kita melakukan investigasi ke lokasi. Ketika kita melakukan investigasi ke lokasi, kita ketemulah 3 saksi. 3 saksi ini
dua saksi ini perempuan dan laki-laki, ya Tuan O dan Nona O Ya, di jadi sini sebagai yang membantu mengangkat korban saat berlumuran ke mobil online. Dan kondisinya bukan dibopong, tapi bukan dirangkul gitu, dibopong jalan, tapi dia diangkut begini. Gitu kondisinya. Dan ditutupin sial lehernya. Sudah diikat sama siapa? Dibebat lah. Satu lagi memang bahan keterangan yang kita dapat langsung dari pemilik kos, yaitu Tuan H. Tuan H. Tuan H. Iya. Oke, Tuan H. Jadi keterangan-keterangan ini apa yang mereka bagikan informasi? Yang mereka bagikan informasi adanya keributan-keributan yang terjadi sejak jam 12:30 malam. Gitu loh, sejak jam 12:30 malam. Lalu Udah didatengin? mereka itu memang sering berantem katanya. Ada dua ya, lebih Iya. tepatnya gini. Siapa Yang aja pertama datang? gini, yang pertama mereka ini memang sering berantem. Yang kedua, lokasi kosan ini dekat sama jalan raya. Oh, Itu betul. secara jarak ya. Iya. Tapi kalau secara akses jauh sekali. Tapi secara jarak dekat. Jadi suara-suara keributan di pinggir jalan raya itu memang kadang-kadang menyaru Iya, menjadi suasana kosan. Jadi mereka pertama adalah sudah pernah dengar mereka ribut. Kedua, apakah ini ribut mereka atau ini jalan raya? Iya. Atau bahkan menurut kesaksian Nona O ini, di sekitar kosan itu ada dua tempat hiburan minuman beralkohol. Memang beberapa kali sering terjadi berantem lah di pinggir jalan, karena ini posisi kosan, ini pas posisi pinggir jalan raya di atas. Gitu. Jadi memang suaranya mungkin terdengar nyaru lah mungkin ya. Kalau dari Tuan O dan Nona O gitu. Oke. Ya, setelah itu Teteh nggak berkomunikasi lagi dengan A yang sudah ditahan itu. Maksudnya untuk menanyakan lebih ininya lagi, apakah ada yang ditutup-tutupi dari A, apa hanya dia sendiri atau memang ada terduga pelaku lainnya. Ngomong dari hati ke hati dengan A itu tidak ada. Sudah. Cuman sekali yang tanggal Cuman 9 sekali aja. iya. Hanya sekali yang tanggal 9 di rumah Ciawis. Iya. Oke, nah kedua itu dari Teteh udah tahu itu, Teteh belum berkomunikasi dengan kuasa hukum ya, masih belum tuh ya. Belum. Kenapa? Lalu berarti cukup jauh juga ya jaraknya ya dari kejadian ke Tanggal 19 sih. kuasa sepuh. hari Nah itu gimana ceritanya Teh dari setelah Teteh tahu bahwa yang dua ini pulang? Jangan dari Yang berusaha. sampai. Jadi mungkin dijelaskan sama Pak Randi aja. Jadi gini, awal kami mendapatkan kuasa ini kami dapat dari rekan kita yang pers. Namanya inisialnya AK. Gitu. Tapi kita harus sebut Nona ya lagi-lagi. Nona AK, dia yang datang kita minta bantuan aku, Pak Yopi, tolong kami punya rekan yang mengalami musibah. Tolong dibantu. Akhirnya kami undang ke sekretariat kami ya. Kami undang ke sekretariat kami gali dulu bahan keterangan, lalu segera kami ikat kuasa untuk legal standing kita untuk bisa dapat mendampingi gitu. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh tim LBH Bahasa Jawa? Yang kami sudah lakukan hal pertama kita full bucket dulu atau pengumpulan bahan keterangan, lalu kami lakukan gelar internal, lalu kami lakukan investigasi awal ke lapangan. Nah sekarang ini kebetulan waktunya kami diundang dulu ke sini. Memang seharusnya kami sowan dulu atau kami bertemu dulu Pada saat ini tim kita dan Jadi udah bagi tim. ya betul sorry. Saat ini hari ini Beberapa jam lalu. beberapa jam lalu tim kami sudah berusaha menemui pihak kepolisian penyidik di Polrestabes Bandung. Namun pihak penyidik lagi ada kegiatan sehingga di reschedule kami akan bertemu hari Jumat. Oke, hari Jumat. Berarti sekarang Rabu ya, 2 hari lagi. Iya, sekitar 2 hari lagi. Jadi setelah dari pengumpulan barang dan keterangan itu apa aja yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah berapa jumlah saksi-saksi, lalu apa motif ya, lalu dugaan motif apa sehingga dapat mengarah nanti. Benar nggak sesuai dengan persangkaan pasalnya ini? Karena persangkaan pasalnya menurut kami untuk
masih ada beberapa hal yang belum tepat bagi kami ya. Lagi-lagi subjektif. Lagi-lagi kami pas selaku pembela mungkin ada sisi subjektif kami. Nah ini harapan kami, ayo teman-teman kepolisian secara terang benderang kita ungkap. Kami ada di sisi kalian kok gitu loh. Kami kan sisi korban. Kami akan support secara terang benderang apapun bahan keterangan, apapun yang dibutuhkan, sehingga kasus ini dapat terang benderang dan klien kita dapat keadilan yang sebenar-benar. Oke, amin. Nah, keterangan dari pihak polisian kan sudah dirilis ya di pers. Apa menurut pihak kuasa hukum dan juga keluarga, ada persesuaian tidak dengan press con itu? Berdasarkan kita mengutip salah satu keterangan pers dari yang dirilis dari keterangan kepolisian adalah mereka bertiga ini sudah dalam keadaan ditetapkan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, betul ada disangkakan pasal secara pers itu dari suatu media kami sudah pelajari bahwa mereka disangkakan pasal adalah pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 221 tentang perintangan penyidikan. Jadi Dan kalau di dalam 351 juga masuk ya? kalau di press release itu 351 tidak disebut. Oh, tidak disebut. Jadi kita mengetahui pasal 351 itu adanya di dalam laporan kepolisian. Jadi bahkan di laporan kepolisian bahkan tidak ada pasal 221-nya. Iya. Jadi nah ini saya paham ya, betul saya paham dari rekan-rekan kepolisian dengan workload-nya mereka yang begitu padat segala macam, pasti kan ada mungkin komunikasi yang belum terkomunikasikan dengan baik. Nah itulah fungsi kami nanti. Kami ada ketika pertemuan Jumat ini kami harus tahu dulu para tersangka ini disangkakannya spesifik apa. Bisa tidak F dan C ini dikenakan pasal turut serta atau turut membantu, pasal 55, 56? Sebelum sampai ke sana nih, kita sedikit lagi mengutip tadi pertanyaan yang pertama, Mbak, bahwa di dalam press release tersebut disampaikan bahwa dugaannya atau dugaan motifnya adalah tentang switch couple. Artinya di press release itu dikatakan mereka berempat ini memutuskan untuk bertukar pasangan tidur. Di dalam press release. Betul. Yang terjadi sebenarnya seperti itu atau tidak? Yang dugaan kami berdasarkan bahan keterangan kami terhadap keluarga dan bagaimana investigasi mandiri keluarga terhadap pengakuan mereka di tanggal 9 Maret 2025, dugaannya adalah bukan ke sana. Tentang panas hatinya seorang inisial A yang diperlihatkan oleh inisial F tentang percakapan antara F dengan korban. Iya, jadi dicemburu-cemburuin gitu ya? Panas-panasin. Dugaan kami dan dugaan kami ini diperkuat oleh pengakuan ya. Walaupun kan kita tidak bisa bilang pengakuan tersangka atau dalam filsafat hukumnya pengakuan terdakwa ini tidak menjadi bukti utama. Betul, tapi kan ini bisa jadi petunjuk dong kalau secara hukumnya, Mbak. Artinya polisi dalami dulu pengakuannya benar atau enggak. Di rekan-rekan kepolisian perlu mendalami hal itu. Nah, menjawab pertanyaan yang selanjutnya tadi, apakah bisa dikenakan turut serta melakukan? Kalau berdasarkan gelar kami, konstruksi yang berusaha kami lengkapi adalah begini. Pertama, fakta bahwa korban datang ke TKP atau tempat kejadian perkara, tempat meninggalnya korban ini adalah sebagai orang yang terakhir. Itu perlu didalami. Kedua, tentang fakta bahwa F itu mengirimkan screenshot, artinya korespondensi antara F dengan A ini by texting. Kalau kejadiannya adalah pada saat tempus atau pada saat waktu dugaan tindak pidana, seharusnya kan cukup memperlihatkan HP. Seperti tadi Mbak Re mendengar rekaman di HP-nya tunjukin aja gitu. Betul, tidak langsung ditransmit lewat WhatsApp kan, tapi kan didengarkan dulu gitu. Harusnya ribut meledak pada saat itu spontan terjadi. Tapi dugaannya mereka meledak gara-gara screenshot. Ya, mereka itu bahasa mereka ya. Bahasa para tersangka ini mengatakan panasnya mereka gara-gara dikirimkan WhatsApp tentang screenshot. Nah, ini juga perlu kita dalami, dia juga menarik. Berarti rekaman ini merupakan fakta bahwa diduga F itu merupakan otak pelaku. Oke, kalau mengenai pertanyaan diduga otak pelaku, kita harus lihat mengenai mens rea mungkin ya. Kita lihat mens reanya F ini apa? Kenapa dia ini mengcapturekan isi percakapan yang bisa membuat suasana hati pelaku A ini
panas dan berbuatlah seperti yang tidak diinginkan gitu loh, ya kan. Sebenarnya kalau kita duduk berempat gini seperti tadi Mas Kartimo bilang, kalau ada sesuatu coba tolong kasih rekaman, saya harus kasih rekaman ke Mbak Rey, saya dengan otomatis silakan Mbak dengar, saya tidak mentransmitkan isi rekaman ini ke Mbak Rey, ya kita dengarkan bersama. Sehingga dugaannya transmit Ya. itu terjadi sebelum hari H, sebelum hari meninggalnya korban. Iya. Terus katanya ada informasi bahwa sebelumnya F ini sering melakukan hal yang serupa, lupa cekcok, kekerasan. Terus informatis Ya, kan? itu adalah bahan keterangan kami, Mbak. Jadi kita belum bisa katakan itu fakta yuridis. Cuman semenjak bergulirnya perkara ini, terutama setelah ditandatanganinya kuasa antara keluarga korban, kakak korban dengan kami LBH Ilumni Eva Unpar, kami begitu banyak mendapat simpati nih, Mbak. Ya. Kita juga mendapat simpati sehingga banyak orang-orang dari lingkungan korban yang berusaha merich atau menjangkau korban, dan waktu itu juga ada rekan korban yang sangat mendukung pengungkapan perkara ini di balik layar. Kita perlu sebutkan namanya atau enggak, tapi kan rekan kita ini inisial M ini kan akhirnya banyak dapat masukan orang-orang yang merasa kenal dengan F. Nah, menarik betul yang pertanyaan Mbak Rey, bahwa dalam masukan-masukan orang yang bercerita kepada rekan kami M ini, memang katanya dia punya track record kekerasan. Untuk hal-hal yang sepele itu dia bisa melakukan kekerasan fisik, memukul wajah dan menendang perut, itu pernah terjadi menurutnya. Tapi ini harus kita dalami lagi ya Mbak ya, karena ini kan baru bahan keterangan, belum kita analisa untuk menjadi data. Bahkan katanya mie panas ya. Betul. Nah, itu kakak kayaknya menyaksikan ya, Teteh? Itu Oh, bukan. Ini yang mencerita ya? Oh Iya, iya. cerita. Inisial D. Jadi Teteh kenal dengan seorang perempuan juga inisial D, yang inisial D ini katanya mantan dari inisial F tadi. D ini bercerita juga kepada Teteh, pada kalau lagi bertikai atau bertengkar sama F, bisa jadi Indomie panas yang mendidih itu bisa langsung Dikemukakan ke mukanya. Nah, ini kan track record kekerasan ini bukan alat bukti, tapi bisa jadi petunjuk, Ya. ya kan? Sudah direkam semua, sudah diinterogasi dan sudah punya Kalau kita bisa mengungkap kalau kita berniat untuk mengungkap ini seterang-terangnya, saya rasa keterangan-keterangan ini perlu didalami, Mbak. Iya, sekarang F sama C ada di mana? Kalau berdasarkan hasil penelusuran kami di lapangan, saat kami melakukan penelusuran atau investigasi mandiri, saat itu menurut tetangga sekitar, F itu ada di rumahnya saat itu ya, yang dekat dengan lokasi yang kosan dekat dengan lokasi hari Senin kemarin. Hari Senin tanggal 24 berarti ya. Hari Senin tanggal 24 ada di rumahnya F itu. Tapi hari ini tanggal 26 kami kurang tahu ada di mana. Tapi yang pasti ada di luar kantor polisi yang pasti ya. F dan C. Namun lokasi pastinya di mana itu yang kami nggak tahu. Mungkin nggak ada oknum yang diduga berusaha menutupi persoalan tersebut. Ya, ini yang masih harus kita hormati juga ya Mbak Rea. Lagi-lagi kami tidak mau juga suzon. Kami tetap mengajak, ayo rekan-rekan kepolisian, walaupun bagaimanapun rekan-rekan kepolisian kami harap tetap menjaga presisinya, tetap menjaga netralitasnya gitu ya dalam melakukan penyidikan gitu. Dan ayo kita bersinergi, apa yang teman-teman kepolisian butuhkan kami akan bantu, sehingga saat ini kami tidak bisa menjawab apakah ada oknum atau tidak. Ya. Atau lebih tepatnya gini lah, pada dasarnya kami tetap percaya dengan profesionalisme teman-teman rekan polisi, walaupun ada kekuatan apapun yang berusaha menutupi perkara ini, apalagi kita dibantu oleh teman-teman seperti Mbak Rey dan banyak pihak yang bersimpati sama korban. Saya rasa kepolisian akan menjaga netralitas. Iya, memang kita harus hormati dan hargai proses hukum yang ada, tapi kita juga sebagai masyarakat, netizen, dan rekan-rekan pers, dan Rayben juga sebagai media gitu ya, kita juga perlu mengawal sampai tuntas, dan kecurigaan itu harus tetap ada untuk apa? Untuk kita berimbang gitu loh, bahwa apa yang sudah dilakukan itu memang sesuai dengan fakta kebenaran yang ada. Betul. Terima kasih ya berbantu mengawalnya. Sama-sama. Dan langkah selanjutnya dari pihak
kuasa hukum apa yang tadi kan hari Jumat nanti apa ya? Ke Polrestabes. Jadi langkah selanjutnya kami akan berkoordinasi. Lagi-lagi ini menyambung jawaban kami yang tadi. Kami belum bisa saat ini berstatement apapun tentang adanya oknum atau tidak ya. Dan kami juga cukup yakin saat ini pihak kepolisian pasti akan menjaga netralitas dalam penyidikan. Apalagi ini sudah dikawal banyak teman-teman dari netizen, dari Bare. Terima kasih. Secara eksklusif pun kami kasih data yang pertama. Rekaman ini pertama kali kami tayangkan di Bare ya, media. Ya di Ray-Ban Entertainment ya. Nah, kami harap juga teman-teman kepolisian pasti harusnya senetral mungkin nih. Apalagi dengan nanti kami Jumat, tujuan kami ingin berkoordinasi dengan teman-teman penyidik di Polrestabes sampai sejauh mana dan kami kasih lagi bahan-bahan keterangan. Oke, kita kawal terus kasus ini sampai tuntas. Nanti setelah Jumat berinfo ke Ray-Ban Entertainment, ke Unlock dan teman-teman media semua kita akan kawal. Karena media juga kita punya komunitas ya, media yang digital, online, semua akan membantu masyarakat ya, terutama masyarakat yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Karena yang namanya penegak hukum, baik itu polisian, baik itu juga teman-teman dari advokat, ya kejaksaan, pengadilan, itu memang harus bersinergi, harus benar-benar kebenaran di atas segalanya. Karena masyarakat Indonesia adalah yang harus dijunjung tinggi ya, kebenaran gitu, hukum itu. Apalagi kita pers juga sama kekuatannya dengan teman-teman yang lagi duduk di parlemen, kemudian teman-teman yang duduk di institusi. Kita juga punya kekuatan yang sama. Mari sama-sama kita buka kasus ini terang benderang gitu ya, supaya sebenarnya apa sih yang terjadi, nggak cuma hanya satu pelaku saja. Kalau memang itu ada keterlibatan, harus Ungkap sebenarnya. ungkap sebenarnya. Seterang-terangnya. Iya, jangan sampai salah pasal ya, jangan sampai salah pasal. Betul. Oke, kita kembali lagi ke, mungkin ada pesan dulu sebelumnya kepada dari teman-teman lawyer, dari teman-teman advokat untuk Bapak Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, yang mudah-mudahan bisa membantu kasus ini sampai Kalau jadi maksudnya Mbak Ray, kalau Teteh dikasih kesempatan nih kan melalui media untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada Kapolri segala macam, apa yang mau disampaikan? Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Apakah meminta bantuan untuk keadilan atau Ya, oke, saya dari kakaknya almarhum minta untuk adili untuk 3 tersangka. ada di tiga tersangka ya? Ya, Ungkap ungkap seterang-terangnya. semuanya, kasih hukuman yang Setimpal. perbuatan. Dan tentunya pasalnya memang harus dibuka ya. Iya. Memang pasalnya sudah tepat atau belum nih, tempat tugas dari teman Ya, betul. advokat. Kita akan kawal dan kita akan kalau perlu kita minta gelar khusus. Kalau perlu ya, kedepannya kami akan coba minta gelar khusus. Kami dilibatkan dalam gelar itu sebagai koi. Itu sehingga bentuk transparansi dari pihak kepolisian dan juga fakta-fakta juga. Kami pernah beberapa kali disertakan dalam gelar sehingga ada Sebagai titik terang sebagai korban ya. Ada titik-titik terang dalam perkara ini. Oh, ternyata ada yang belum terungkap di sisi kepolisian. Dengan data yang kita kasih, pihak kepolisian bisa lebih terang. Mungkin bukan polisi tidak mau membuka ya, tapi mungkin ada hal-hal yang seperti tadi rekaman pun baru kita dapat misalnya. Ya, atau kan bisa juga kita kalau berasumsi ya Mbak, mungkin kan selama ini kepolisian masih mendapat keterangan yang tidak berimbang. Karena hanya berdasarkan pengakuan dari para tersangka. Pas sedangkan keluarga sendiri ketika dimintai keterangan seperti yang diceritakan sama Teteh tadi, dalam keadaan masih lelah, keadaan masih tertekan, mungkin tanpa pendampingan juga kan, artinya kan polisi juga kesulitan untuk mendapatkan keterangannya. Semoga dengan adanya kami bisa membantu. Betul. Amin. Dengan adanya media, insya Allah bisa membantu. Karena di sini di Indonesia no viral no justice. No comment. No comment. Itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi rahasia umum gitu loh. Nah, iya, makanya kita di sini media untuk memviralkan sesuatu kebenaran yang ada ya, bukan hoax gitu ya. Karena ini sudah melibatkan hilangnya nyawa seseorang. Betul. Itu benar-benar apa ya, tindakan yang memang
kemanusiaannya sudah tergoncang. Sudah tidak punya rasa kemanusiaan lagi dan memang paling tinggi ancaman hukumannya ya, yang pembunuhan itu kan. Untuk itu kami meminta pihak kepolisian yang terkait yaitu Polrestabes Kota Bandung dan kepada kepalanya langsung yaitu Bapak Kapolri. Ya, Bapak Kapolri langsung kita meminta untuk dibuka kasus ini terang benderang karena ini sudah menghilangkan nyawa seseorang gitu. Dan diusut. Bapak minta dicek, mohon atensinya untuk minta dicek kepada kasus ini dari segi pasalnya, kemudian keterangan saksinya, kemudian pelakunya semua sampai tuntas. Mohon bantuannya kepada seluruh masyarakat Indonesia juga, netizen juga, kepada Kadif Propam juga. Semuanya ayo kita bahu-membahu untuk membantu masyarakat kecil yang butuh keadilan, kebenaran dan butuh pelayanan yang terbaik. Karena memang polisi itu kan adalah pelayan masyarakat, ya, mengayomi masyarakat dan memang gaji-gaji polisi itu kan dari pajak rakyat. Pajak rakyat ya. Jadi memang harus sudah tugas dan kewajibannya mereka membantu melayani masyarakat karena kami ini adalah bagian dari masyarakat. Ya, ayo sama-sama teman-teman semua kita bantu kawal kasus ini sampai benar-benar jangan sampai ada yang miss ya. Justice for Dibo ya. Iya, justice for Dibo ya. Hashtag justice for Dibo. Pemilik kos ini sudah diperiksa penyidik atau belum? Kalau sepengetahuan kami belum ya. Saat kami coba tanya ke yang bersangkutan, pengakuan yang bersangkutan belum. Tapi kami lagi-lagi kan belum tahu apakah sudah diperiksa atau belum. Nanti hari Jumat kami akan klarifikasi. Berarti harus ada komunikasi yang intens antara pihak kuasa hukum dan juga penyidik dari warga korban juga. Dan satu lagi yang tadi belum ditanyakan, kosan itu atas nama siapa? Yang ngekos itu siapa? Pemilik kosannya siapa? F. Sepanjang yang kita tahu, yang menyewa kos itu adalah F. F itu menyewa kos. Tadi kata sebelum kita ngobrol, itu katanya F itu rumahnya dekat dengan kosan. Iya, betul. Kenapa dia bisa ngekos di situ padahal rumahnya dekat dengan kosan? Nah, lagi-lagi ini kita dapat bahan keterangan dari pemilik kos. Itu hal-hal itu yang kita tanyakan. Kenapa sih Pak H? Kenapa F ini sampai harus buka kosan dan sudah lama di situ? 8 sampai 10 tahun katanya di situ. 8 sampai 10 tahun dan yang menurut Bapak ke Pak HI pemilik kosan itu di situ siapa aja penghuninya? Ada berapa kamar di situ? Di situ mungkin kamarnya lebih dari satu yang pasti. 1, 2 dalam satu bangunannya ya 4 ya. Dalam satu bangunan tuh ada berapa? Penghuninya hanya satu. Penghuninya hanya satu, F saja. Ditanyakan nggak kenapa gitu? Ditanyakan, kenapa F kan rumahnya deket tuh, kenapa dia harus buka kamar di sini? Kata pemilik kosnya, oh mungkin tidak cukup kamar di rumah. Oh, gitu. Terus, kenapa nggak ada pemilik penyewa yang lain? Nah itu yang saya kurang tahu, tapi yang saya bisa ditebaknya gitu, tempatnya sangat kurang strategis. Orang tidak bisa tahu itu di situ ada kosan. Jadi masuk gang gitu ya? Masuk gang lagi gitu. Oke, jadi, nanti kan ada video kosannya ya, nanti kita bisa share ya, kita akan tunjukkan, ditampilkan. Sudah dipanggil ke pihak kepolisian juga belum dikonfirmasi? Kalau menurut Pak belum? Iya. Itu panggilannya tanggal berapa itu? Waktu hari Senin kemarin? Senin kemarin. Tanggal 24. Kenapa kira-kira diperiksa? Nah itu yang kami kurang tahu ya. Ya, kami harus klarifikasi juga. Tapi artinya siap memberikan keterangan sebenar-benarnya ya? Menurut kami sudah minta kepada saksi Tuan O, Nyonya O, Nona O, dan Tuan Heru, kami minta kerjasamanya. Bahkan saya sudah titipkan kartu nama saya. Seandainya dibutuhkan pendampingan nanti di kepolisian sebagai saksi, tolong dibantu, nanti kami akan dampingi. Iya betul. Jadi saksi itu harus memberikan keterangan ya. Kalau dia tidak mau memberikan itu juga ada pasalnya ya. Ada pelanggarannya. Ada pelanggarannya, dikenakan pasal juga. Terutama kalau dalam ranah sudah penyidikan, sudah for justisia. Oke, ada fakta tambahan apa lagi sejauh ini? Ada yang mungkin tadi sepintas sudah dibahas. Menurut kami menarik cukup diangkat. Ini bahwa dokter pertama yang menangani almarhumah di dalam surat keterangan kematian
Di bagian kolom penyebab kematian, beliau hanya menuliskan bukan penyakit menular. Ini buat kami sangat menggelitik buat kami sebagai sesama profesional ya. Saya rasa mungkin kalau saya kurang tahu. Ini perlu ditanyakan. Gimana ya? Nah, kan gini, kalau seorang meninggal, kita Diakibatkan apa? kalau dugaan tindak pidananya itu muncul dari masyarakat, kita yang akan melakukan inisiasi tentang visum dan lain sebagainya. Termasuk kita awalnya itu pasti kita berikan keterangan kematian dulu. Ya. Kalau seperti kasus ini, menurut kami, karena berdasarkan pengakuan, artinya polisi menerima sendiri, karena ada tersangkanya mengaku. Harusnya polisi dong yang menginisiasi tentang mengetahui penyebab kematiannya, yang tadi dalam surat kematian atau bahkan nanti ke depannya harus menginisiasi visum, Mbak. Nah, menariknya di surat kematian ini munculnya hanya penyebab kematian, titik-titik ditulis tangan oleh ibu dokter, bukan penyakit menular. Bukan karena penyakit menular. Kan sependek pengetahuan saya, seharusnya kan di surat kematian itu misalnya trauma benda tumpul, trauma benda Apalagi tajam. lehernya udah jelas-jelas sudah ada inian pisau ya. Iya, ini menurut saya kritik membangun ya kepada rekan-rekan dokter. Kan dokter sudah disumpah. Apakah memang sebenarnya? kolom surat keterangan kematian itu boleh menulisnya seperti itu gitu? Penyebab kematian bukan penyakit menular. Iya. Itu kan menurut saya sangat tidak terang ya. Berarti ada bukti ininya ya. Ada. Bukti Nanti share semua bukti-buktinya. Tapi mungkin nama dokter ini Ya, di hide ya, supaya ini juga kami lagi mau beraudiensi juga sama teman rekan dokter ini. Apa alasan yang bersangkutan tidak menulis seperti itu gitu. Nah, ini berarti tidak diotopsi atau boleh nggak kalau misalnya udah dikebumikan gitu pihak keluarga meminta otopsi? Oke, gini. Jangankan diotopsi. Bukti ver atau visum et repertum aja kami tidak datang. Pihak keluarga tidak ada. Dijelaskan ini netizen gak semuanya ini ya, gak semuanya kuliah hukum ya. Oke. Visum et repertum itu jadi gini. Pertama kali seseorang itu datang dengan luka ke IGD, itu akan ada yang namanya ver atau visum et repertum. Jadi visum waktu pertama kali korban ini datang ke IGD, dokter jaga tuh harus bikin. Gitu loh, harus bikin ini lukanya di mana saja. Keterangan ya, Iya, apa sih namanya? Yang dilakukan berita acara lah mungkin ya, mungkin sejenis berita acara waktu terima pasien. Nah, pasien ini kenapa? Oh, banyak darah. Ya kan? Oh, ternyata ada luka di leher. Lebarnya berapa? Gitu loh. Itu harus rinci. Ada benjolan misalnya di kepala. Diduga akibat apa tadi? Trauma benda tajam. Kayak apa sih, kayak forensik gitu ya? Ya, menuju ke sana. Kalau otopsi kan dia lebih dalam ya. Nah, ini saya harus bicara lagi-lagi, jangankan otopsi, visum et repertumnya saja tidak ada. Oke, itu berarti berarti keluarga bisa komplain dong kayak gitu. Ini mungkin lagi-lagi saya harus katakan mungkin karena keawaman keluarga. Keluarga ini kan masyarakat awam. Artinya mungkin hal-hal ini belum dikomunikasikan. Memang sepanjang yang kami tahu, keluarga belum dimintai oleh kepolisian atau penyidik untuk minta izin untuk melakukan otopsi. Karena menurut saya ini sangat penting. Kalau ini adalah sudah ada pengakuan tentang membunuh yang saya selalu dengar dari senior kami, no autopsy no case. Yes. Itu kenapa nggak diajukan ekshumasi? Nah, itu dia. Penggalian jenazah. Ini yang nanti hari Jumat adalah bagian daripada komunikasi kami sama rekan-rekan penyidik. Setelah penetapan tersangka sekian hari, kapan rencana ekshumasi ini? Karena ekshumasi dan autopsi ini yang tadi saya tekankan harus menjadi dasar dari suatu murder case atau kasus pembunuhan. Harus segera itu. Karena kan memang berjalannya waktu kan di dalam itu kan kondisi duka pun sudah sulit gitu kan untuk diidentifikasinya gitu. Bukannya otopsi itu tidak perlu izin keluarga? Perlu nggak? Bukan izin lah, tapi lebih kepada notifikasi, pemberitahuan. Maksud kami, kok sampai sekarang kan gini, keluarga kan punya makam di Ciamis. Kalau terjadi ekshumasi dan autopsi, keluarga pasti tahu.
sampai saat ini kalau keluarga merasa belum ada proses apapun. Nah, ini yang nanti kita komunikasikan sama rekan-rekan penyidik itu. Kenapa belum atau memang katakanlah terlalu senyap sampai tidak tahu keluarga sudah dijalankan. Iya benar. Iya benar. Kesian jiwa ini. Udah dipertanyakan ya, maksudnya keterangan antara tidak penyakit menular dengan ada bekas-bekas Kenapa tidak tusukan ditulis? yang ada di Betul. leg hair. Karena setahu saya kena karoid arteri kan, artinya kan yang pusat itu bisa rasanya dinilai oleh seorang dokter gitu untuk mengatakan alasan meninggal. Dan darah kan bukan setetes dua tetes ya, Mbak ya. Berarti kan tidak wajar ya. Maksudnya karena ada 3 orang di dalam satu ruangan, ada berempat Betul. dan satunya udah ada pengakuan, berarti itu dan tinggal dilanjutkan saja tuh. Pak. Karena bicara sedikit ya, ini pengetahuan kita bersama, bicara pembuktian dalam hukum pidana itu kan memang sebenarnya tidak terpolarisasi terhadap suatu hal yang formil saja, tapi ada hal material saja. Boleh disederhanakan bahasa netizen. Jadi ini di sini teman-teman netizen tuh ada yang mahasiswa, ada yang bunuh Betul. tangga. Maksud saya gini, kalau praktisi hukum suka dengan sederhana membedakan kalau hukum perdata itu tentang formalitas. Wah, hukum pidana itu tentang materialnya. Nah, pembuktian dalam hukum pidana ini sebenarnya dari sisi materi tapi harus ada sisi formalnya juga. Jadi yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya sudah ada benda tusuk, secara material kita bisa buktikan ada fotonya, ada segala macam. Secara formalnya kan tetap harus dipenuhi. Yang tadi formalnya mengatakan orang meninggal karena ditusuk itu harus dari otopsi. Karena bicara pembunuhan. Nah, ini yang kita lagi perjuangkan dari menurut kami, peran kami di sini sebagai kuasa hukumnya keluarga korban ini untuk membantu penyidik untuk yuk kita kumpulkan buktinya mau baik itu material maupun itu formal. Jadi tidak langsung bersinergi dengan pihak polisian. Betul, harus karena memang wewenangnya beliau. Oke. Teteh pada saat melihat itu ada lebam juga di wajah atau di leher, ada itu kondisi seperti apa, bisa digambarkan nggak? Dari si C. Oh si C. Teteh melihat si C itu ada lebam-lebam katanya di wajahnya si C ada lebam-lebam juga. Waktu Teteh di rumah sakit, Teteh sempat melihat nggak wajahnya C ini ada lebam atau bekas? Ada di sini. Ada ya? Oh, ada lebam ya? Lebam Di bawah mata. Kalau di sininya. Terus Ya, di sini di mana lagi? bekas kayak pukulan itu. Di wajah si C di mana lagi ada lebamnya pada saat kondisi di rumah sakit itu? Cuman ini dia yang lihat. Cuma di mata ya, cuma di bawah mata. Katanya sempat ditanya nggak sama Tete? Enggak Sangat sempat spotlight. nanya. Pokoknya diduga pukulan ya. Ya. Ribut. Nah itu harus didalami lagi juga Ya. Apakah maksudnya bekas pukulan ini siapa? Iya kan? Apakah korban yang memukul? Apakah dia tidak setuju dengan perlakuan A, dia melerai dipukul? Kan ini banyak hal yang menurut saya. Itulah kenapa kalau dari kami sebagai kuasa hukum sangat tidak bijaksana kalau memang betul F sama C ini ditangguhkan penahanannya. Menurut kami masih banyak hal yang perlu Peranganan yang bisa digali dari mereka berdua ya. Dari apa ya, dari pihak Teten sebagai keluarga, harapannya ke doanya apa? Ke depan. Harapan mudah-mudahan buat Debo, Buat Tetes keluarga. kasus lain itu. buat teteh keluarga. Ya buat Temo juga. Ya, buat Debo mudah-mudahan ditaati iman Islamnya. Amin. Diterima ya. Terima punah Ya, Ustaz. diterima iman Islamnya. Buat teteh, buat mama, buat bapak. Minta dikasih kesabaran dan menerima untuk kenyataan. Turun aja. Ya minta itu, kalau aku minta diadili seadil-adilnya aja. Oke. Berarti dari pihak kuasa hukum juga akan terus menyuarakan ya, menyuarakan, menginformasikan, pelajaran kali ini. Akan mengawal sampai tuntas nih ya. Pasti dong Bare. Kita kalau sudah terima kuasa, kalau pemadam kan tantang pulang sebelum padam ya. Kalau kita tantang pulang sebelum tumbang ya. Tapi sudah pernah mengawal kasus yang diduga pembunuhan ini? Pak ini udah pertama. Kami sudah beberapa kali menangani kasus pembunuhan. Kasus yang viral mungkin kalau netizen tahu di kasus Vina Cirebon ya. Di kasus Vina Cirebon kami juga
termasuk dalam kuasa. Kebetulan saya dan Pak Kartiko Dan Pak Irfan Gunawan. dan Pak Irfan Gunawan, kami dipercaya menjadi tim. Saya ketua tim datanya waktu itu. Ya berarti udah ada pengalaman ya, sudah lebih lancar dan didoakan bisa lebih cepat. Amin. Kasus ini terungkap, tidak lebih lancar jalannya dan lebih terang benderang segera. Semoga kedua orang ini bisa ditemukan ya untuk dimintai keterangan segera. Ada pesan untuk para netizen dari kuasa hukum? Ya, teman-teman netizen, masyarakat luas, kami tahu ini mungkin hal yang naif mungkin bagi beberapa teman-teman, tapi lagi-lagi kami mohon doa restunya. Ayo kita sama-sama kawal, kita sama-sama doakan keadilan untuk almarhum Dibo. Ya, kita mulai sekarang kita buat hashtag atau tanda pagar Justice for Dibo. Ya, itu aja. Kami harap keadilan itu bukan hanya di sisi korban, tapi mungkin di sisi pelaku atau di sisi saksi-saksi lain yang seharusnya menjadi pelaku atau saksi-saksi lain yang tidak harus menjadi pelaku. Kami hanya ingin di sisi netral, seadil-adilnya bagi semua pihak. Kalau memang ada pihak yang harus menjadi pelaku, ungkap itu dengan sebenar-benarnya. Kalau ada pihak yang tidak seharusnya menjadi pelaku, nggak apa-apa, lepaskan. Kami hanya pengen seadil-adil. Ya, pesan untuk C dan F yang keberadaannya belum tahu di mana dari kuasa hukum dan dari keluarga. Kalau dari kami, dari kuasa hukum, pesan kami hanya kepada F dan C itu supaya Jujur. buka hati nurani kalian. Karena kebenaran itu mungkin datang kadang-kadang tidak terlalu cepat, kadang-kadang tidak terlalu terlambat, tapi selalu pada waktu yang tepat. Dan pada saat kebenaran itu datang, saya harap kalian sedang berdiri di tempat yang tepat. Oke, dari pihak keluarga kepada F dan C, Teh. Apa tuh arigato? Ya, minta untuk untuk jujur sejujurnya, karena Sampai lari. ya jangan sampai dan jujur kan itu tuh jangan melarikan diri, minta jujur aja. Jujur, sejujur. Ya, sejujurnya. Dari Pak Teh. Ya, dari F saya. dan C. Untuk F dan C. Mungkin aja setelah nonton podcast ini Ya. dia tergugah hatinya untuk datang Ya, untuk menemui membuka kami lah, kebenaran. Kami dari tim kuasa hukum LBH Ilumi FH Unpar, ayo F dan C sejujur-jujurlah kau. Ya, kami membuka dengan tangan terbuka. Kalau kau jujur, kami akan support. Gitu loh. Dan hukum kebenaran itu juga akan ditegakkan dengan seadil-adilnya sesuai persangkaan ya. Tapi kalau ada hal yang tidak jujur, ingat pidana itu tidak butuh pengakuan. Tapi kami akan melakukan pembuktian gitu loh ya. Kami akan melakukan investigasi, penelusuran, tentunya dengan sangkaan-sangkaan penerapan pasal yang pasti akan cukup berat bagi kalian kalau kalian tidak jujur gitu ya. Harapan kami, tolonglah jujur, kami dengan tangan terbuka datanglah ke sekretariat kami, jujurlah kepada kami. Ayo F dan C, kami tunggu. Jadi tidak perlu takut untuk kita yang berada di pihak kebenaran, karena kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Ya, hasil akan terbuka cepat atau lambat, pasti akan ketahuan. Betul. Ya. Jadi dan kalian juga yang merasa bersalah pasti tidak akan tenang ya. Maksudnya tidak akan tenang di luar sana, mau ngumpet dimanapun, hati kalian pasti resah dan gelisah. Betul. Melakukan kesalahan. Ya. Jadi untuk F dan C, ayo kita sama-sama tegakkan kebenaran dan keadilan. Toh sudah ada yang mau membantu ya dari pihak Kuasa hukum. LBH ini akan membantu hak hukumnya. Hak hukumnya. Hak hukumnya. Jadi itu Yang sudah penting dikatakan. pengungkapannya. Yang penting pengungkapannya sudah diungkap, baik pelaku maupun yang membantu ya, diduga membantu ataupun korban, semua bisa mendapatkan keadilan dan dibela hak hukumnya oleh teman-teman law firm dan LBH yang ada di sini. Oke, untuk Teteh, mudah-mudahan dikuatkan hatinya, semua keluarga, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan mudah-mudahan segera terungkap apa yang sesungguhnya sesuai dengan keinginan keluarga, dan mudah-mudahan almarhum Dibo juga di sana
bisa tenang karena ini sudah sudah takdir ya. Kita hanya bisa berserah kepada Allah, tapi tetap kita harus berikhtiar, berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin mengungkap apa yang sesungguhnya. Jadi kalau nggak ada peran keluarga, kalau nggak ada peran dari teman-teman ini dan juga masyarakat, semua akan berjalan lambat. Jadi kita semua harus bersatu. Mudah-mudahan setelah dari sini akan diundang ke podcast mana lagi ya kan, akan terbuka gitu di media-media bahwa ini loh kasus yang sebenarnya. Ayo kita kawal sampai benar-benar terungkap, jangan lengah ya, karena ini adalah kasus yang benar-benar berat, dugaan pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang, jadi bukan kasus sepele. Ayo teman-teman, minta bantuannya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kehadirannya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Living Entertainment di Press Conference Podcast.